Selamat datang di Rumah Buja. Oke. Kom, apa kabar Kom? Lama Alhamdulillah tidak baik. berjumpa Iya kita. nih. Partner setia saya ini ya. Biasanya kalau kita udah ngumpul berdua gini berarti pembahasannya ada yang menarik banget nih Kom. Iya nih, kebetulan gua di sini mau sedikit ada tips and trick lah Tips and trick ya. untuk sekalian sharing juga nih Boleh. buat para yang masih belum punya rumah nih, apalagi khususnya Kaum muda mungkin ya. kaum muda misalkan yang masih ada kebingungan untuk misalkan langkah-langkah punya rumah tuh kayak apa sih? Betul, gitu. betul. Jadi kita hari ini khusus membahas topiknya buat teman-teman yang lagi nyari rumah ataupun budgetnya udah ada, kita kasih banget nih ya Kom ya. Iya, betul. Kisi-kisinya. Bisa langsung aja kali ya. Ya. Yuk kreatif mulai kerja. Kita baca prompter dulu nih. Ya, boleh. Oke. Yang pertama kalau kata kreatif kita menentukan budget Kom. Nah, Menurut Dikom gimana Kom? terkait menentukan budget. Nah, di sini kita harus mulai hitung dulu lah batas kemampuan kita nih. Batas kemampuan kita. Ya, contoh misalkan kita pengen punya rumah yang harga misalkan 500 juta. Ya. Anggaplah 500 juta lah ya. Ya, misalkan nggak tinggi, nggak rendah betul. lah itu. Karena kan istilahnya buat kaum muda 500 juta itu udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Ya. Oke. Nah, jadi misalkan kita udah menentukan contoh rumahnya mau di budget 500 juta. Oke. Nah, kita harus cari tahu dulu nih pertamanya. Yang pertama Simulasi terkait nanti estimasi cicilannya berapa. Oke. Misalkan cicilan per bulannya di 2 jutaan. 2 jutaan. Berarti Ya. nggak tahu nih berapa tahun gitu kan? Nah, misalkan kita ambil tenor yang paling panjang kan sekarang ada yang bisa 20 tahun, ada yang bisa 25 tahun, ada juga yang bisa untuk KPR itu maksimal ada yang di 30 tahun. Sebenarnya kalau 30 tahun baru usulan nggak sih ya? Ya, Kebijakan pemerintah kan? itu belum semua bank yang Belum semua melaksanakan. bank ya. Paling banyak bank yang udah melaksanakan tuh up to di 25 tahun. 25 tahun. Oke, pertama kalau anggaplah kita 500 juta ya Kom. Kan yang tadi menentukan budget berarti ada variabelnya nih Kom. Betul. Ya kan, selain cicilan apa aja nih Kom? Nah, Kan terkait nggak mungkin cuma gue nyiapin 2 juta nih tiap bulan. enggak. Kan gitu. Jadi ya istilahnya dari para kaum milenials juga tetap pertamanya harus punya tabungan terlebih dahulu. Oke. Pertama, karena kan untuk beli rumah pasti mayoritas masih menggunakan DP. Oh, mayoritas. Mayoritasnya Oke. harus tetap menggunakan DP. Nah, misalkan dari DP-nya itu biasanya paling kecil tuh di 5%. 5% standar lah ya. Standar Paling 5%, kecil. misalkan dari 500 juta, Berarti 5%-nya ya sekitaran 25 nggak sih? 25 juta. 25 jutaan. Ya, itu biaya pertama yang harus disiapkan. DP-nya dulu tuh. Betul, habis itu, nah terkait nanti buat misalkan cicilannya udah ketahuan nih di 2 jutaan ya. Nah, kita juga harus bisa menghitung diri. Oke. Misalkan kalau gaji 3 juta, jangan bilang pede bisa langsung nyicil 2,5. Puasa dia sebulan. Iya. Tetap harus ada perhitungan. Jadi, alangkah bagusnya untuk perhitungan itu sepertiga gaji itu sebesar senilai angsuran. Sepertiga gaji senilai angsuran. Ya, Berarti contoh. tinggal ya. Contohnya nih, misalkan cicilannya di 2 juta. Ya, Nah, untuk paling proper tuh ya gaji 6 juta. 6 juta ya. Ya. Udah paling aman deh. Paling aman itu. Karena itu kan nanti yang sisanya selisih 4 jutanya itu bisa untuk kebutuhan harian. Iya. Terus juga ada takutnya biaya tak terduga, masih ke saving lah di situ. Jadi buat si angsurannya nggak keganggu. Gitu. Nah, turunannya ada 3 nih Kom. Yang pertama cara hitung RPC atau repayment capacity, kedua fasilitas berjalan sama persentase penghasilan. Nah, bisa dirangkumin nggak Kom 3 ini Kom? Gue jujur nggak ngerti nih. Nah, untuk RPC ini atau repayment capacity, istilahnya cara hitung kemampuan membayar. Oh, yang tadi berarti. Ya, jadi alangkah bagusnya itu adalah sepertiga dari gaji. Sepertiga dari gaji, oke. Adalah nilai angsurannya gitu. Itu RPC ya. Jadi misalkan gaji 6 juta, ya udah kita cari cicilan yang 2 jutaan. Oke. Gitu. And then fasilitas berjalan ini apa? Nah, fasilitas publik berjalan? Bukan. Maksudnya dari fasilitas berjalan ini misalkan sebelum mengajukan rumah, misalkan Didut punya
pinjaman pay letter. Satu, Nah, kartu kredit. Ya, misalkan ada kartu kredit juga, ataupun misalkan bisa Bang Emok. Nah, itu harus nanti dihitung cicilan per bulannya berapa. Di total, betul. Di total. Oke. Misalkan terus juga misalkan kayak sekarang banyak juga kan ada cicilan motor. Kendaraan. Nah, itu kita pembelian elektronik. Betul. Yang istilahnya kita lakukan dengan cara pembelian kredit, kita harus hitung dulu nih. Dia angsuran per bulannya berapa. Nah, itu nanti supaya bisa menghitung RPC biar lebih akurat. Gitu. Terus kalau persentase penghasilan Meng tadi ya. Betul. Berarti anggaplah dia tadi kalau sepertiganya 2 juta, 6 juta, 4 jutanya tuh normatifnya harusnya tidak ada cicilan tadi kan. Iya. Jadi udah aman nih 4 juta buat lo. Tapi kalau dia ada beban kredit dan lain-lain itu jatuhnya pasti berjalan nih. Betul. Ditambahin di beban dari pengurang 4 juta itu. Pengurang 4 juta itu. Misalkan dia gaji 6 juta. Terus dia punya fasilitas berjalan 1 juta misalkan. Anggaplah 1 juta. Ya. Nah, berarti dia baru bisa aman buat mengangsur tuh harus nyari cicilan yang estimasinya di 1 jutaan. Di 1 jutaan. Iya. Makin ngurangin ya. Makin ngurangin. Paham. Gitu. Tapi kalaupun dia maksa nih misalnya, bisa nggak? Nah, kalau untuk terkait maksa nanti kan untuk keputusannya tetap adanya di pihak bank ya. Betul. Nah, paling nanti kita bisa jelasin misalkan dia punya penghasilan yang tidak tetap. Nah, tidak tetap itu kita bisa dilampirkan buat itu. Oke. Berarti tadi yang pertama itu kan budget udah jelas ya teman-teman ya. Yang pertama kita ada cara hitung RPC, fasilitas berjalan sama persentase penghasilan. Betul. Jadi teman-teman jangan mikir nyicil segini aman lah gaji gue segini. Kan utang Anda juga belum terima. betul. Oke, yang kedua nih Kum, pertanyaan lagi, lokasi dan fasilitas. Nah, terkait lokasi dan fasilitas itu kan ujung-ujungnya tetap nyarinya selera ya. Selera ya? Ya, tetap selera. Jadi kalau untuk lokasi, misalkan kerja di Jakarta, kalau senang naik kendaraan umum atau fasilitas umum, ya kita nggak perlu nyari rumah yang di Jakarta, karena kan pasti harganya. Wadidaw sekali. Jadi itu dia. Ya, bisa daerah misalkan Tangerang, bisa nyari ataupun daerah Bogor juga, atau misalkan mau nyari daerah Depok ataupun Ciputat ataupun Bekasi kan masih bisa. Pokoknya sejalur, anggaplah dia nggak pakai kendaraan pribadi setiap hari ya. Ya kendaraan pribadi mungkin mayoritasnya mobil lah atau motor. Nggak mau capek berarti cari yang jalur kereta ya. Iya. KRL. Sekarang kan udah KRL, LRT, MRT enggak lah kayaknya terlalu. KRL lah yang common orang pakai lah gitu. Oke, gitu. Berarti terkait fasilitasnya nih ya. Kalau ya itu tadi kalau misalkan terkait fasilitas belum nggak selalu tentang kendaraan doang kan yang dicari. Pasti nyari juga terkait fasilitas kesehatan. Oke, itu wajib. Ya, misalkan ya paling jelek-jeleknya area sekitar perumahan ada puskesmas ataupun klinik. Klinik. Makin ke bawah lagi nih. Ya, dari klinik ataupun puskesmas ataupun RSUD gitu kan. Terus juga kalau misalkan sudah punya anak nih, pasti kan nyari juga fasilitas pendidikan. Pasti. Ya kan, ada misalkan anaknya ada masih TK nih, umurnya masih 5 tahun nyari TK, ya nyarilah perumahan yang di area sekitar perumahannya ada fasilitas pendidikan. Nah, gue pengen nanya nih, sebenarnya kan anak gue udah mau masuk sekolah ya. Iya. Kalau misalnya gue beli rumah, sekarang kan KTP gue Jakarta nih Pak. Kalau misalnya cari rumah deket Tangsel apa Tangerang situ, once gue nempatin rumah baru gue, perlu ganti domisili nggak menurut lo? Itu sih sebetulnya belum harus. Ya, yang penting nanti langsung aja lapor ke RT atau RW setempat buat bikin surat keterangan domisili, nggak perlu langsung rubah KTP. Nggak perlu rubah ya? Nggak perlu. Kan takutnya nih, Bapak KTP Jakarta, begitu once anak gue mau sekolah, jadi ribet lagi urusnya. Ribet lagi, gue mikir ke situ tuh. Itu sekarang bisa sih pakai surat pengantar dulu dari RT RW. Dari domisili sebelumnya? Apa gimana? Dari tempat baru. Tempat baru. Ya, bahwa saya adalah penduduk baru di area Tangsel misalkan. Berhubung si KTP masih Jakarta, itu masih bisa dipakai. Lebih oke lah ya. Iya.
Gitu guys, jadi nggak usah takut ya, meskipun ya tetap ya KTP kan ribet ngurusnya, pindah-pindah domisili gitu kan. Oke. Ada kan lagi yang belum. Apa tuh? Pasti kan kalau misalkan yang sudah berkeluarga pasti bukan sekedar punya rumah tuh bukan buat tidur doang, pasti kan harus ada masaknya. Tidak ada bedanya mana kosan. Ya, jadi kan pasti nyari juga yang dekat misalkan ke pasar tradisional atau supermarket. Pusat perbelanjaan lah ya. Pusat perbelanjaan. Lifestyle gimana tuh? Kan kalau lifestyle sih ini ngopi ini kita kan. Kalau terkait lifestyle itu terkadang kita yang jauh aja suka dikejar. Iya betul. Betul. Iya kan? Apa yang lagi di sana kita kejar. Iya. Budaya FOMO emang. Itu dia. Ya tapi kalaupun di surrounding facility-nya itu ada dekat perumahan kita ya lebih baik. Lebih baik. Jadi kita nongkrong nggak jauh-jauh amat. Nggak jauh-jauh amat. Gitu. Ya mau jauh nantilah air bulan. Iya. Oke, berarti kita udah dapat 2 nih, Kom. Budget, lokasi, dan fasilitas. Yeah. Anggaplah kita udah punya budgetnya. Fasilitas, gue pengen di situ deh rumahnya gitu. Nah, begitu kita ngajuin pembelian, ya kalau zaman kita mah yang punya harkes jarang ya. Yeah. Kecuali mungkin main Bitcoin. Ataupun warisan. Yang standar-standar aja deh. Yeah. Pasti pakai bank, Pak. Iya, pasti KPR. Nah, gue nggak ngerti tuh gimana tuh. Anggaplah kita pasti ke developer kan? Betul. DP atau apapun itu yang tadi lu bilang. Nah, begitu ke banknya, gimana tuh? Nah, biasanya kalau untuk ke banknya nanti itu di handling sama developer. Oh, developer yang bantuin. Oke. Nah, tapi dari calon customer para millennials ini harus mengetahui terkait pertama syarat-syarat untuk pengajuan KPR-nya. Oke, itu dulu deh. Apa aja? Pertama yang pasti KTP NPWP harus punya. Mau single atau pasangan? Betul. Oke. Nah, terus juga kalau kartu keluarga jangan lupa juga harus punya. Jangan bilang kan suka banyak yang bilang nih, aduh gua mah dicoret dari kakak. Tetap pasti kartu keluarganya harus ada. Jangan sampai dicoret. Nah, kalau udah menikah disiapin juga akta nikah atau buku nikahnya. Akta nikah atau buku nikah. Ya. Itu salah satu apa harus dua-duanya? Salah satu aja. Oh, oke, buku nikah lah aman. Ya. Oke. Terus? Terus itu kan terkait dokumen pribadi. Ya. Kalau misalkan, nah satu lagi ada dokumen untuk terkait keuangan. Oke. Itu kita biasanya ada 2 versi ya. Di versi pertama itu buat karyawan. Karyawan itu biasanya harus menyiapkan surat keterangan kerja. Oh, berarti dia nggak boleh kontrak apa gimana? Nah, kalau terkait status karyawan itu banyak pilihan sih dari berbagai bank ya. Ada yang mengharuskan sudah karyawan tetap, ada yang bisa masih kontrak, ada yang bisa juga mungkin sekarang lagi rame P3K nih buat guru-guru. Itu ada juga yang bisa. Terus juga yang karyawan outsourcing juga bisa. Terus juga yang usaha juga bisa. Usaha bisa. Oke, berarti gitu. Kita anggaplah yang karyawan pada umumnya dulu deh. Ya. Untuk karyawan pada umumnya kan mayoritas tadi itu. Ya, yang pertama yang karyawan tetap nih. Pertama harus disiapkan ada surat keterangan kerjanya. Terus juga surat pengangkatannya dia sebagai karyawan tetap. Oh, pengangkatannya. Betul, untuk membuktikannya. Ya. Terus juga untuk itu ada slip gajinya juga 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir terhitung misalnya gue booking bulan ini dan 3 bulan lalu. Nah, misalkan sekarang di bulan November. Nah, berarti 3 bulan sebelumnya harus disiapkan mulai dari Agustus, September, sama Oktober. September, Oktober. Oh, ya, oke, paham. Gitu. Oke. Nah, juga satu lagi yang harus disiapkan adalah mutasi atau rekening koran 3 bulan terakhir. Oh, 3 bulan ya? Betul. Bukan 6 bulan ya? Bukan. Itu. Nah, itu untuk karyawan pada umumnya. Nah, kalau misalkan terkait karyawan kontrak nih, ya kan? Ini beda nih pasti nih. Soalnya kan kan dia nggak punya SK apa pasti. Betul. Yang dipegang kontrak PKWT. Nah, PKWT-nya itu. Nah, jadi misalkan kayak karyawan kontrak, berapa kali dia udah tanda tangan PKWT? Berapa kali? Ya. Jadi jangan cuma 1 kali doang. Takutnya kalau misalkan 1 kali doang, takutnya dia cuma baru kerja 6 bulan doang. Oh, minimal ada perhitungannya berapa? Nah, kalau untuk PKWT minimal 2 kali PKWT. 2 kali. Ya. Which is itu 2 tahun lah. Ya. Paling minimalnya 2 tahun. Nah, sekarang kan katanya PKWT sampai 5 tahun tuh. Nah, itu gimana? Nah, ya sekarang itu tergantung dari perusahaan masing-masing sih. Jadi pemerintah itu tidak
menitik beratkan PKWT harus 5 tahun sebetulnya. Cuma batas maksimal untuk PKWT adalah di 5 tahun. Di 5 tahun, oke. Ya udah, berarti minimal 2 kali PKWT ya guys. Itu yang amannya lah. Ya. Terus? Terus juga nih kalau untuk yang outsourcing, nah itu kan pasti dia itu karyawan di PTA ditempatkan di PTB. Ya kan kalau outsourcing. Nah, outsourcing juga kita ada bank yang bisa ngeproses. Ya. Itu nanti dilampirkanlah 2 SK. Yang pertama SK dari tempat dia yang benar bekerja. Kantor A. Ya, kantor B. Kantor A. Kantor A-nya. Ya, terus satu lagi SK yang di tempat dia ditempatkan di kantor B. Kantor B. Gitu. Oke. 2 SK ya. Meskipun kontrak. Nggak tahu di outsourcing. Outsourcing biasanya ya kontrak. Kontrak dong. Cuma kan yang membedakan kalau outsourcing itu kalau nggak salah ya ada biasanya gaji dari dari PTB itu kepotong buat ke PTA. Iya, gross lah jatuhnya, gaji kotor ya. Betul. Nah, terus yang terakhir nih mungkin pada 2 terakhir, Pak. Freelance sama wira sablon. Kalau freelance itu sebetulnya sekarang masih cukup kesulitan untuk proses KPR yang tidak memiliki kantornya. Yang tidak memiliki kantor. Ya, terkecuali dia jabatannya sebagai freelance tapi ada head office-nya itu masih bisa proses. Gimana ceritanya freelance head office? Ya, ada holdingnya lah. Holdingnya. Ya. Oke. Gitu. Nah, satunya lagi terakhir kan yang terkait usaha nih. Usaha ini kan data-datanya pasti akan berbeda dengan karyawan pada umumnya. Iya. Yang pertama dia harus ada surat keterangan usaha dari kelurahan atau desanya. SKU. Terus yang kedua, kalau misalkan dia rumit mengurus SKU ke desa atau kelurahan, dia bisa lampirkan NIB, nomor izin berusaha. Nah, untuk NIB sendiri kan sekarang udah gampang lah untuk buatnya, udah bisa pakai online. Online ya. Bentar, gue mau nanya deh, Kum. Kalau wirausaha ini dia kelasnya apa nih? UMKM kah atau dia udah PT, CV apa gimana? UMKM juga bisa. UMKM bisa ya. Jadi kemarin juga gue pernah ada customer yang dia usahanya jualan sembako. Iya. Apa nih, warung Madura? Semacam gitulah. Iya. Itu bisa juga. Bisa ya. Bisa. Jadi nggak harus PT, nggak usah nggak perlu CV juga. Nah, kalau misalnya karyawan kan tadi dilihat dari slip gaji sama mutasi rekening. Betul. Ya berarti kan itu sebenarnya melihat benar nggak sih ini aliran dananya, income-nya. Nah, kalau pedagang kan berarti ada, gue nggak tahu nih, ada outcome, ada income nih, uang neraca. Nah, itu wajib dilampirin nggak? Nah, jadi kalau untuk keuangannya di usaha itu yang perlu dilampirkan cukup pembukuan aja. Ya, selama 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir. Ya. Itu pembukuan ya mau misalkan biasanya kan ada yang suka nulis pakai buku itu tuh kayak buku utang kalau disebutnya biasanya. Bisa ataupun juga mau dibikin lebih rapi dibikin soft file atau di sistem di Word atau Excel juga sekarang udah bisa. Sudah bisa ya. Nah, terus juga nanti juga pasti bakal ditanya juga sama bank. Jadi usaha ini udah berjalan berapa lama? Gitu. Siap. Nah, minimal usahanya itu 2 tahun sudah berjalan. 2 tahun tuh dinilai udah normal, sehat lah. Ya, udah nggak struggle lah istilahnya. Oke, teman-teman, kita iklan sponsor dulu ya. Radio Bujang ini disponsori oleh Samara Lens. Kali ini gue mau ngasih tahu nih buat teman-teman, kita punya perumahan namanya The Season Parung Panjang. Lokasi di Parung Panjang. Jargon kita adalah di Japanese Urban Lifestyle, di mana kita nih satu-satunya perumahan di Parung Panjang yang mempunyai konsep Japanese home. Oke, rumahnya ada 2 nih guys. Yang pertama ini di Sakura. Itu luas bangunnya 36, luas tanahnya 72, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Tapi kelebihan Sakura ini adalah kita ada tamannya nih bos, di tengah-tengah. Jadi kalau kayak di Jepang kayak Zen Garden-nya gitu lah. Itu yang keunikannya tipe Sakura. Yang kedua, kita punya tipe namanya Osaka. Ini yang lebih affordable-nya. Luas bangunnya 30, luas tanahnya 60. Tapi ada tamannya juga, sama 2 kamar tidur, 1 kamar mandi ya. Nah, untuk yang Sakura kita starting price-nya di harga 600 juta, kalau untuk Osaka di 400 juta. Apa aja sih kelebihan untuk The Season ini? Khusus bulan ini, kita ada tanggal 30 nih, ada launching nih guys, hari Sabtu. Nah, promo yang bakal teman-teman dapetin waktu masa launching ini adalah yang pertama,
kita kasih voucher free furniture yang kalau untuk Sakura itu up to 35 juta, yang Osaka up to 30 juta. Oke, jadi teman-teman cukup bawa koper aja nih, beli rumah tinggal bawa koper. Oke. Selanjutnya, kalau booking pada masa launching atau nanti waktu acara tanggal 30, kalian cukup booking 1 juta, kita tambahin kalian, kita bayarin 6 kali cicilan KPR-nya. Ya kan, kurang enak apa lagi. Jadi jangan banyak mikir, teman-teman, langsung aja hubungin nomor di bawah ini untuk reservasi season ataupun mau visit rumah season. Thank you. Oke, tadi kan karyawan udah ya, Om ya. Sekarang karyawan freelance udah, wirausaha Pak. Nah, untuk usaha nih terkait dokumen. Yang pertama, dia harus menyiapkan SKU, surat keterangan usaha. Ya. Itu biasanya bisa dikeluarkan dari